Subhanallah, pisang apa ya ini ya? Oh, panjang banget. Ini rentep ini hampir semua pisangnya nggak ada, hampir nggak ada celah nih. Wah, ada nih panjangnya 1,5 meter nih ada ini. Wah, nah ini kalau orang Jawa mengatakan nih, oh, namanya pisang seribu ini. Ajib, subhanallah. Filsafat orang Jawa mengatakan uripo kaya uripe wit gedang, hiduplah seperti kehidupannya pohon pisang. Mengapa pohon pisang ini kita pilih? Karena yang pertama, pohon pisang tumbuhan yang subur, dapat hidup di mana saja. Nomor dua, pohon pisang mempunyai regenerasi yang sangat bagus. Di depan kita ini ada satu rumpun pohon pisang. Dia punya filsafat. Ini contohnya nih, ada pohon pisang yang sudah hampir masak, udah gede. Dia sebentar lagi mau ditebang. Sebelum dia ditebang, dia sudah mewariskan pisang yang lain yang di bawahnya. Nih, seperti ini nih, yang masih kecil. Kemudian di bawahnya lagi juga diwarisi oleh pisang yang lain yang masih montong tuh, yang di belakang itu. Di bawahnya lagi diwarisi oleh nih satu dua nih, generasi penerus yang mewarisi yang di atasnya. Terus di bawahnya lagi ada yang lebih kecil lagi, sampai yang terkecil-kecil seperti ini. Maksudnya apa? Ini adalah sebagai pembelajaran bagi kita orang tua, bagaimana caranya kita mempersiapkan anak-anak kita, mempersiapkan pendidikannya, mempersiapkan keterampilannya, mempersiapkan akhlaknya. Dalam hal ini kita kenalkan dengan dunia pesantren, dunia kiai dan lain sebagainya. Sejarah mencatat banyak tokoh-tokoh yang sukses pada zaman dahulu, mulai dari zaman kerajaan, elit-elit politik, pemimpin bangsa, sejarah orang bisnis yang sukses, tokoh agama dan lain sebagainya. Banyak mereka sukses ternyata rahasianya karena faktor orang tuanya. Orang tuanya mempunyai himmah yang sangat kuat untuk mengantarkan putra-putrinya menuju tangga yang sukses. Ini adalah bagi kita adalah sebagai modal spirit. Bagaimana kita mempunyai semboyan jer basuki mawat beo rawe-rawe rantas malang-malang puntung. Dengan perjuangan dan doa kita mengantarkan anak-anak kita menuju tangga yang sukses. Ada hak, ada kewajiban. Sekarang kewajiban anak kepada orang tuanya yaitu berbakti kepada orang tua. Ada makalah mengatakan begini, bir abakum tabiru abnaakum. Berbaktilah, berbuat baktilah, gematilah kepada orang tuamu, niscaya nanti suatu saat anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Jadi kalau kita mau berbakti kepada orang tua, selagi orang tua kita masih hidup, kita mau berbakti, mau ngopeni, insya Allah sebagai balasannya ketika suatu saat nanti kita sudah tua, gantian anak kita yang berbakti kepada kita. Tetapi sebaliknya jika kita tidak mau berbakti kepada orang tua kita, ya akan menjadi suatu masalah. Bom waktu. Suatu saat seandainya kita sudah tua renta, gantian anak kita nggak mau berbakti kepada kita, ya itu jadi masalah. Kode alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat berjumpa dengan kami Lekri. Niat Insun tampil di media ini dalam rangka ingin bersilaturahim kepada dulur-dulur, saudaraku semua di mana saja berada. Pada kesempatan kali ini Lekri membuat konten yang berjudul Putar Balik. Pada kesempatan kali ini Lekri akan membahas masalah buah pisang. Buah pisang, kalau selama ini kita hanya tahu buahnya saja, kali ini Lekri akan mengajak pemirsa untuk mengenal sak
pohon-pohonnya. Untuk itu mohon dukungannya ya. Caranya pencet tombol like, subscribe, dan share supaya terjalin hubungan silaturahim yang lebih luas di antara kita. Terima kasih. Ya, saya awali dari kawasan Taman Minaangrum Kuncen Padangan Bojonegoro. Taman ini sengaja diabadikan dalam rangka menghormati tokoh penyebar agama Islam yang pertama di daerah Padangan sini pada waktu itu, yaitu Mbah Hasyim dan Mbah Sabil, yang makamnya letaknya di belakang musola Minaangrum itu. Ya, inilah Taman Minaangrum, makamnya Mbah Sabil dan Mbah Hasyim, atau dinamakan makam Minaangrum, yang letaknya di daerah Kuncen Padangan Bojonegoro, yaitu seorang tokoh ulama yang menyebarkan agama Islam pada waktu itu di daerah Bojonegoro. Ya, kita mulai. Yang pertama adalah ini, namanya pisang ulin. Pisang ulin ini biasanya disajikan untuk kegiatan hajatan, mantenan, kenduri, dan lain, sangat pantas untuk hajatan dan sebagainya. Ini bentuknya kecil, cekli ini. Nah, ini buahnya, pertumbuhannya juga mudah nih, melintu kalau orang Jawa mengatakan. Nah, ini yang selanjutnya ini adalah pisang plonto, atau orang mengatakan pisang seribu atau pisang sembrek. Pohonnya tinggi. Nah, ini buahnya juga banyak nih, ada sekitar 13 sisir atau lebih ini. Nah, kalau yang ini namanya pisang susu. Nah, pisang susu ini memang ya gampang susah, karena nanemnya ya apa ya, bibitnya kadang-kadang jarang nongolnya, lama gitu. Makanya agak jarang. Kalau orang Jawa ini namanya susu mentek nih apa. Nah, kalau yang ini namanya pisang raja ini. Ini yang digunakan dasar pembuatan untuk ledre ini. Oleh-oleh khas dari Bojonegoro, pisang raja, dan ya ini namanya pisang raja. Buahnya pendek. Nah, ini nih gar apa? Nah, mana biaya. Nah, kalau yang ini namanya pisang emas. Jadi semuanya warnanya merah, dari mulai buahnya sampai pohon-pohonnya. Ya, kalau orang Jawa dulu katakan pisang kidang, atau namanya pisang emas, tapi warnanya semuanya merah, enggak kuning. Ada pisang merah, ada juga pisang ungu. Nah, seperti ini. Ini adalah pisang ungu. Kalau orang Jawa ini namanya pisang kluthuk. Jadi pisang kluthuk itu ada yang jenis ungu seperti ini, sayangnya apa, buahnya kurang bagus. Nah, ada juga yang warnanya hijau, itu yang untuk biasa bikin rujak itu. Nah, kalau yang ini namanya gendang sembrek, kalau orang Jawa katakan. Bisa digodok juga bisa matang. Nah, kalau yang ini namanya pisang gablok. Ini enaknya direbus nih. Gurih. Nah, ini namanya pisang sobo awu, manis kecut nih katanya. Nah, bisa juga ini digodok nih. Ini di samping lain juga ada jenis yang lain.
sama pisang awu, warnanya abu-abu putih, kayak ada wedaknya, kayak awu katanya. Nah, kalau yang ini namanya pisang hijau. Nah, tingginya kurang lebih 1,5 meter, pendek sekali. Selain diambil buahnya, pisang hijau ini cenderung untuk tanaman hias atau pedetan di depan atau samping rumah. Nah, kalau yang ini guys, ini namanya pisang kluthuk, yang pisang warna hijau itu. Ini enaknya untuk rujaan. Nah, kalau udah tua ini dalamnya banyak bijinya, nggak bisa dimakan. Yang lain ini namanya pisang Raja Jumbo, ini gede banget nih. Nah, ini tingginya kurang lebih ada 4 meter nih, tinggi banget. Nah, ini yang khusus untuk membuat pisang raja atau keripik ini. Nah, yang spesial guys, ini pelepahnya ini biasanya digunakan untuk acara hajatan wayang kulit, yaitu untuk menancapkan wayang-wayang itu. Nah, kalau yang ini jenis pisang Rajanongko, seperti pisang Ambon. Nah, kalau yang ini jenis pisang Sobo Bangil. Kalau yang gede dikit itu Sobo Pipit. Ada lagi namanya Sobo Sukun atau Sobo Awu. Pisang Sobo ini jenisnya banyak sekali. Ya, itu tadi sekilas tentang macam-macam pohon pisang, dan tentunya masih banyak jenis yang lainnya. Terima kasih.